Jadi kuasai tiga ini ya teman-teman. Logika, bahasa, dan retorika. Masa depanmu akan lumayan nanti. Karena masih banyak orang nyari yang punya di tiga keahlian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Kita lihat ya, sekolah retorikanya Quintilianus. Jadi dia ini termasuk kesayangannya Raja Romawi. Beliau mengalami 2 atau 3 kekaisaran yang beliau diangkat jadi, saya tidak tahu kalau sekarang, pokoknya beliau jadi kepalanya sekolah untuk masyarakat umum. Sehingga nanti di beberapa pikirannya beliau mengkritik sekolah-sekolah yang sifatnya privat. Termasuk yang model homeschooling itu nanti dikritik oleh Quintilianus. Jadi beliau lebih menyarankan sekolah itu ya bareng-bareng orang banyak. Nah nanti kita lihat ya, ada beberapa gagasan pendidikan yang menarik. Mengapa sih Quintilianus secara khusus membuka sekolah retorika? Kata beliau, sekolah retorika ini bukan kok isinya menciptakan teori-teori yang baru atau membangun konsep baru yang berbeda dengan sebelumnya, enggak. Tapi isinya untuk mengajarkan, untuk menilai, memodifikasi, menyesuaikan konsep-konsep retorika yang sudah ada, disesuaikan dengan zamannya, ditanamkan untuk generasi. Jadi tujuannya itu sebenarnya. Jadi itu ideal yang beliau tulis di buku tadi, Institutio Oratoria. Yang menarik dari konsep retorikanya Quintilian ini ada 2. Yang pertama, retorikanya Quintilian itu lebih fokus ke pertama-tama pembentukan moralnya. Baru kemudian aspek penanaman tekniknya. Jadi Quintilian punya definisi yang berbeda dengan Aristoteles dan kawan-kawan tentang apa itu retorika. Kenapa kok moralnya dibereskan dulu? Kata Quintilian, cara paling efektif untuk bisa mempengaruhi orang, mengajak mereka pada kebaikan, ya kita sendiri harus lebih dulu jadi orang baik. Kalau kita belum baik, ya tidak akan bisa kita ngajak orang pada kebaikan. Maka pendidikan pertama untuk para ahli retorika, para orator, itu adalah pendidikan moral. Kalau moral dan karakternya baik, maka ditambahi skill retorika yang bagus, yang pas, dia akan jadi orator yang luar biasa. Jadi ini yang diidealkan oleh Quintilianus, yang berbeda dengan Aristoteles. Misalnya Aristoteles kan lebih melihat teknis, kemudian aspek argumentasinya. Tapi kalau di Quintilianus, dia lebih melihat aspek moralitasnya.
Makanya beliau mengkritik gaya retorika yang istilah beliau gaya korup. Gaya retorika yang korup itu mempermainkan kebenaran dengan jalan retorika. Sebenarnya itu salah, sebenarnya itu keliru. Tapi karena kamu pinter, kamu bisa mengotak-atik argumen, bisa menata alasan, bisa mempermanis penyampaian sehingga orang terus menganggap kamu yang salah jadi benar. Ini namanya gaya korup. Jadi ya mungkin kayak kalian misalnya, sebenarnya kamu males sih kuliahnya, terus nilaimu jelek. Begitu pulang kampung, ditanya sama orang tuamu, kok nilaimu jelek, Le? Oh, ini harus saya jelaskan pelan-pelan ini, Pak. Ya, ini tidak bisa hanya dilihat nilainya. Di sana itu, terus kamu muter-muter, pokoknya piye carane kamu nembak sana, nembak sini, sampai orang tuamu yakin bahwa kamu wajar nilaimu jelek gitu. Ini kalau kata Quintilianus itu retorika gaya korup. Jadi yang benar, yang salah terus bisa dianggap benar. Kamu putar balik kan. Itulah mengapa Quintilian ingin agar para orator ini, para ahli retorika ini digarap dulu moralnya, akhlaknya, baru nanti tekniknya. Nah ini apalagi kalian kan karena mungkin sebagian besar mahasiswa, kamu punya banyak informasi, banyak data, wis pinter saja nanti kalau pulang kampung ngomong ini ngomong itu, orang-orang percaya saja sudah. Kok temanmu pada lulus semua, kamu belum lulus? Wah, teman-teman itu kurang dalam belajarnya. Kuliah tidak sekedar kuliah, kita ini kualitas itu penting. Apa itu? Ijazah cuma simbol itu kan alasanmu dong. Kamu sendiri yang malas. Itu ya cara mengolah retorika dengan basis moral. Maka nanti Quintilianus mendefinisikan retorika adalah orang baik yang bicara dengan baik. Jadi digarisbawahi yang pertama harus orang baik dulu. Kemudian bicara dengan baik. Orang baik tapi tidak mampu bicara dengan baik, ya kebaikannya tidak punya wadah, tidak punya penyaluran untuk dibagi. Atau bukan orang baik tapi pinter ngomong yang baik, wah itu nanti masalah kayak tadi, yang salah terus jadi benar. Kalau ngomong manis indah luar biasa tapi nanti ujungnya ya punya uang 100 misalnya, nah itu ya itu. Jadi retorika itu orang baik yang bicara dengan baik. Kata Quintilianus, orator yang sempurna pertama-tama adalah orang baik dulu. Jadi pastikan ini orang baik. Kalau masih anak-anak belajar retorika, ya ditanamkan dulu moralnya. Setelah itu baru kita cetak dia jadi pembicara yang baik. Dilanjutkan oleh beliau, jika seseorang tidak bisa benar-benar baik, maka dia tidak akan bisa menjadi pembicara yang baik. Kenapa? Itu kalau mengikuti Aristoteles kemarin, pembicara yang baik itu kan yang punya kredibilitas, punya etos, tidak sekedar logos. Kalau dia bukan orang baik, ya dia tidak akan dianggap kredibel. Pernyataannya, persuasinya. Apa ngajak damai wong dia tiap hari misalnya gegeran. Nah itu kan kamu dianggap tidak kredibel. Kamu males kuliah tapi menasihati temanmu, yo kita yang rajin lah ya. Kita kan kamu temanmu paling jawabnya ya prek gitu aja. Kamu sendiri males, kamu sendiri nggak lulus. Nah itu namanya kredibilitas. Ngajak kebaikan juga begitu. Kalau kita belum jadi orang baik, tidak akan efektif ketika kita mengajak pada kebaikan. Dia tidak bisa jadi pembicara yang baik. Nah, dilanjutkan oleh Quintilianus, apa sih manusia yang baik itu? Manusia yang baik itu yang orientasinya
bukan egonya, tapi kebaikan dan kesejahteraan masyarakatnya. Prinsip hidupnya seorang orator itu dua, adil dan terhormat. Jadi adil itu berhubungan dengan kebenaran, ketepatan, kebaikan, tidak melanggar haknya orang lain, tidak menzalimi orang lain, itu adil. Kemudian terhormat. Terhormat itu berhubungan dengan, kalau bahasa Arabnya muru'ah, nama baik, tata krama, sopan santun yang membuat orang respect pada kita. Jadi kalau ingin jadi orator yang baik, pembicara publik yang baik, pastikan punya dua unsur ini, adil dan terhormat. Jadi terhormat biasanya berhubungan dengan perilaku sosial. Masyarakat punya nilai, punya norma. Jangan ditabraki. Nanti kamu dianggap tidak punya kredibilitas untuk menyampaikan kebenaran. Jadi dua-duanya penting. Kalau pakai bahasa Al-Quran mungkin bil adli wal ihsan. Tidak sekedar adil, tapi juga harus ihsan. Baik pada sesama sehingga kalian terhormat. Yo minimalnya adil, tambah dengan ihsan. Ini definisi retorika menurut Quintilianus. Jadi berbeda dengan Cicero kemarin, berbeda dengan Aristoteles. Ini agak sudutnya diambil berbeda, yaitu dari aspek kebaikan dan karakter dulu, sebelum teknik berbicara yang baik. Nah, bahkan beliau menyatakan begini, retorika saya dan seninya tidak tergantung pada hasilnya. Pembicara tentu saja bertujuan untuk menang. Tetapi ketika dia telah berbicara dengan baik, meskipun dia tidak menang, dia telah memenuhi tuntutan seninya. Jadi menang kalah tidak jadi tujuan. Yang penting karakter terbangun baik dan kita sudah menyampaikan dengan baik. Karena yang dalam kontrol kita kan ini. Makanya kata Quintilianus, menang kalah bukan tujuan. Menang alhamdulillah, kalah ya enggak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik yang kita mampu. Maka kata dia, tidak tergantung pada hasilnya. Hasil di luar kontrol kita. Saya sudah orang baik loh Pak, saya ngomongnya juga retorikanya kelas tinggi, tapi teman-teman kok enggak pada mau ya Pak? Ya teman-temanmu di luar kuasamu, biar saja sudah. Apalagi yang ngajak kalian, yang ngajak Nabi aja kadang-kadang orang juga bisa menolak. Nah, karena memang orang lain di luar kuasa kita. Jadi terserahlah debat itu menang yang mana, asal prosesnya baik. Bukan menang kalahnya. Orangnya baik, penyampaiannya juga baik. Ya, jadi kalau versinya Quintilianus tidak pakai menang kalah. Kalian tidak usah galau, tidak usah sedih, tidak usah ngukur-ngukur yang menang siapa. Ini tidak ada urusan menang kalah. Tapi karakter orangnya baik atau tidak, penyampaiannya baik atau tidak. Kalau sudah, dia sudah melakukan tanggung jawabnya. Urusan menang kalah, urusan nanti. Ayo menang ya syukur, tidak menang ya tidak apa-apa. Itu kan kayak kalian belajar itu loh. Asal kalian sudah belajar sepenuh daya, sepenuh tenaga, ya sudah, kuasamu kan di situ. Dapat nilai berapapun, diterima saja, tidak masalah. Hasilnya sukses atau gagal itu sudah di luar kuasa kita, karena biasanya berhubungan dengan banyak orang, itu kan kita tidak bisa kontrol semuanya. Baik, jadi ini prinsip dasar dalam retorikanya Quintilianus. Ada pertanyaan di buku itu, karena buku ini formatnya tanya jawab sebenarnya. Di buku Quintilianus ada pertanyaan begini, apa bisa retorika itu digunakan untuk tujuan buruk? Seperti orang sofis. Orang sofis itu kan mempermainkan retorika untuk kepentingan-kepentingan sesaatnya.
untuk tujuan kesenangan, kemenangan, ekonomi, itu untuk tujuan buruk. Kata Quintilianus tidak bisa. Kenapa? Karena jika ilmu bicara yang baik adalah tujuan dari retorika, maka oratornya harus dan akan menjadi orang baik. Kok ada orang jahat, tapi ngomongnya manis sekali, canggih sekali retorikanya, tetap bagi Quintilianus, dia ini retorikanya tidak bagus. Kenapa? Buktinya apa? Dia sendiri masih jahat, masih buruk. Tidak sama antara yang dia katakan dengan yang dia jalankan. Yuk, kalau pakai kualifikasinya Aristoteles kemarin, di aspek etos dia tidak bagus. Maka retorikanya juga tidak bisa kita sebut baik. Yaitu sama kayak Socrates yang bilang bahwa orang bahagia itu pasti orang pinter. Terus kan ada yang protes, tapi banyak loh Pak, orang yang tidak pinter, nggak ngerti apa-apa, bisa bahagia. Nah misalnya itu kan teorinya Socrates yang dikenal sebagai eudaimonia. Yang puncak hidup ini kebahagiaan yang awalnya adalah pengetahuan. Ya nanti kalau di Plato dijelaskan ya orang akan berhenti di kesenangan-kesenangan sesaat yang dangkal saja. Tapi kalau dia bisa ngontrol dengan ilmu, dengan pikirannya, dia akan ketemu variabel-variabel kebahagiaan yang lebih dalam. Nah, terus ditambahi lagi oleh Socrates, orang baik itu pasti juga orang pinter. Kita juga protes kan, enggak Pak, banyak loh Pak, orang pinter tapi jahat. Kalau bagi Socrates tidak mungkin orang pinter itu jahat. Kalau masih jahat berarti dia belum pinter. Kenapa kok belum pinter? Buktinya dia masih jahat. Dia tidak sadar efek perbuatannya. Dia tidak sadar dampak kejahatan yang dia lakukan. Jadi kuncinya pada pengetahuan dan kebaikan. Itu Socrates. Nah di Quintilianus juga begitu. Tidak mungkin retorika kok dipakai untuk keburukan. Kalau ada orang berretorika untuk tujuan keburukan, yaitu sebenarnya dia belum paham retorika yang benar. Jadi retorika yang benar tentu saja dilakukan dalam kebaikan. Karena diawali dengan membentuk moral yang baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang tekniknya. Ini saya tidak bisa menjelaskan detail, kita jelaskan umum saja. Gimana Pak cara membangun retorika yang baik? Quintilianus menyarankan 3 jalan. Yang pertama, imitasi. Yang kedua, latihan. Yang ketiga, deklamasi. Kalian mungkin zaman SD dulu masih ingat ya istilah deklamasi itu. Deklamasi itu kan baca puisi dengan intonasi, dengan gaya dan lain sebagainya. Ini kan sama latihan retorika. Jadi yang pertama imitasi. Kalau kalian Pak baca buku tidak paham-paham Pak, bukunya tebel-tebel bahasa Inggris ruwet, susah Pak belajar sendiri. Ya sudah, cari saja pembicara yang baik, yang kamu senang, yang kalau ngomong mencerahkan, mudah mempersuasi orang, tiru. Ini namanya imitasi. Kalau Quintilianus yang diidolakan Cicero yang kita bahas minggu lalu. Meskipun dia bilang yo Cicero luar biasa bagus, meskipun yo kita tidak harus 100% taklid. Karena setiap zaman ada cirinya sendiri. Tapi boleh kita ambil jalan imitasi. Ini jalan paling mudah. Kalau imitasi kan tinggal niru, tinggal jiplak. Ya sekaligus karakternya, sekaligus cara bicaranya. Silahkan kalau kalian punya idola yang kalau ngomong kalian suka sekali. Wah orang ini kalau ngomong meledak-ledak, menggebu-gebu saya tertarik. Nah itu bisa kalian imitasi, tidak masalah. Kemudian yang kedua, kalau ini latihan, belajar. Kayak malam hari ini itu sebenarnya kita latihan, kita belajar, exercise.
Sejak minggu pertama itu kita belajar berretorika. Yang ketiga, deklamasi. Deklamasi itu praktek sajalah. Nanti begitu praktek, kalian bisa memperbaiki lagi. Wah, ternyata pidato saya hari ini tidak efektif, terlalu banyak huruf E. Baru ngomong bapak, ibu, E-nya banyak. Itu kan kalau kalian sering praktek bisa evaluasi. Oh iya ya, saya tadi kok begitu ya, saya terus diperbaiki. Ini 3 jalan ini mirip yang disarankan oleh Konfusius. Kalau Konfusius kan orang belajar itu, kalau ingin jadi orang baik itu bisa imitasi, bisa belajar sendiri, bisa nunggu pengalaman. Imitasi paling mudah. Exercise, latihan paling berat. Deklamasi paling pahit. Ya, belajar kok nunggu pengalaman itu pahit. Karena orang itu kan baru sadar belajar kalau sudah kepentok, kalau sudah gagal, kalau sudah ada masalah. Itu biasanya orang baru mikir belajar lagi. Maka belajar dari pengalaman itu biasanya pahit. Tapi ya monggo, mungkin kalian punya jalan sendiri. Ya tadi ya, kalau memang sulit belajar langsung, ya imitasi saja. Sudahlah Pak, saya sambil jalan saja. Nanti saya cari panggung yang banyak latihan ngomong. Kalau ada teman-teman demo ya saya minta panggung. Kalau ada acara-acara apa ya saya lah nanti MC-nya. Nanti lama-lama kan bisa ya. Itu namanya deklamasi. Latihan. Jadi boleh. Jadi kalian ingin bisa apa, bisa mengambil 3 model ini. Mengimitasi, meniru ahlinya. Yang kedua, latihan sesuai teori yang ada. Yang ketiga, dipraktekkan saja nanti sambil jalan, sambil belajar. Oke, apa bisa Pak? Pidato, retorika kok imitasi saja bisa? Banyak. Saya dulu zaman SMP pernah ada lomba pidato. Saya masih kelas berapa itu ya, Porseni. Zaman itu masih jaya-jayanya, masih luar biasa. Dai sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin MZ. Populer sekali zaman itu. Nah, saya lihat lomba pidato itu pesertanya 12. 11 diantaranya gayanya persis Zainuddin MZ. Nah, itu namanya imitasi. Jurinya bingung. Karena podo kafe, intonasinya, kalimatnya, kalau masih SMP kan dihafalkan saja itu kan dari ceramah-ceramahnya Kiai Zainuddin. Jadi intonasinya, nadanya sama semua 11 orang zaman itu. Tapi ternyata bisa. Itu yang disebut imitasi. Niru, tidak apa-apa. Niru yang baik. Terus ciri idealnya orator. Ini saya potong-potong dari buku beliau ya. Orator ideal itu yang seperti apa? Yang pertama, orang baik yang ahli dalam berbicara. Ini tentu saja. Yang kedua, dapat membimbing masyarakat dengan nasihatnya. Dapat membuat orang patuh pada hukum. Dapat meluruskan kalau ada yang keliru. Jadi tugasnya orator 3 itu ya. Nuntun ke arah kebaikan, mengajarkan untuk patuh pada aturan dan hukum yang sudah disepakati, dan yang ketiga, meluruskan kalau ada yang melenceng. Ini 3 ciri orator ideal. Yang ketiga, terampil. Cirinya terampil apa? Kalau istilah beliau, saya mungkin menerjemahnya karena tadi kan tidak mengejar kemenangan. Nah, sebenarnya kalau di letterluck memang mengejar kemenangan. Mengejar kemenangan itu maksudnya biar dia lebih unggul kalau ada yang membantah. Karena yang dia bawa kebenaran. Jadi dia bisa membela kebenaran dan mengkritik ketidakbenaran. Yang ketiga, tidak hanya pinter ngomong tapi juga menjalankan. Ini dalam rangka membangun kredibilitas tadi.
Selanjutnya, orator ideal itu tidak mudah takut, tidak mudah kecewa, dan pantang menyerah. Mungkin banyak resiko, enggak takut, enggak apa-apa, wong saya yakin yang saya bawa ini kebenaran. Kemudian tidak kecewa, meskipun enggak disetujui orang, enggak apa-apa. Tetap saya sampaikan yang benar. Terus otoritas audien tidak bisa menghambatnya. Pak, ini orang banyak tidak setuju loh Pak yang sampean sampaikan. Ya tidak apa-apa, mereka tidak setuju. Yang penting saya tahu ini benar, saya sampaikan. Ini orator yang baik. Jadi tidak mau kompromi kalau itu kebenaran dan kebaikan. Termasuk berhadapan dengan otoritas orang banyak. Mungkin kalau hari ini istilahnya dengan viral-viral. Oke, terus orator yang baik itu fokusnya pada dua, yaitu menjadi dan manfaat. Menjadi itu maksudnya aku harus berkembang jadi lebih baik moralku maupun cara penyampaian. Dan yang kedua, memastikan yang saya sampaikan ini manfaat, ada gunanya. Ditambahi oleh Quintilianus, seandainya kita tidak bisa menebak ini benar manfaat atau tidak, ya paling tidak kita menyampaikannya secara patut. Patut itu ya kita menyampaikannya secara ma'ruf kalau bahasa Arab ya. Bisa diterima oleh masyarakat sesuai norma nilai sopan santun. Pak, saya mau menyampaikan sesuatu, saya tidak tahu ini manfaat benar apa tidak ya Pak. Ya tidak apa-apa, kamu sampaikan saja asal secara sopan, secara patut. Jadi jangan sampai menyampaikan pesan mengajak ke arah kebaikan sudah tidak jelas manfaatnya, isinya tidak sopan lagi, tidak cocok dengan nilai-nilai lagi. Nah itu jangan sampai ke sana. Jadi itulah ciri-ciri orator yang ideal. Baik, yuk sekarang kita mulai masuk agak filosofis. Tadi saya bilang beliau banyak membahas retorika. Beliau punya dua asumsi. Yang pertama, manusia itu dibedakan dengan semua makhluk yang lain dari kemampuan bicara. Pak, kok bicara Pak? Kok bukan akalnya Pak? Loh ya orang bicara apa bisa kalau tidak pakai akalnya? Makanya dalam bahasa Arab itu hayawanun natik. Natik itu kalau diterjemahkan harafiah, binatang yang bicara. Dalam bicara pasti ada unsur rasionya. Nah ini pencirinya manusia yang berbeda dari semua binatang yang lain adalah aspek bicaranya. Kitalah manusia yang ngobrol, yang mengembangkan bahasa. Bahasa kita itu dulu waktu kecil bisa berapa kalimat, sekarang ratusan ribuan, mungkin puluhan ribu kata kita miliki. Berkembang terus. Dulu istilah ini tidak ada, hari ini istilah itu ada. Yang bisa kayak gini hanya manusia. Binatang yang lain tidak ada. Kucing itu ya sejak zaman dulu meong. Kan dia tidak bisa improvisasi, bohongnya dulu, mainnya belakangan tidak bisa. Ya tetap begitu. Yang istimewa manusia. Kambing ya embek, tidak pernah mbek gitu, enggak pernah ya embek tetap. Dia tidak, sejak zaman Nabi Adam begitu suaranya sampai hari ini. Maka manusia istimewanya di situ. Berarti apa? Loh ini penciri kita. Masa kita tidak belajar tentang cara bicara yang baik? Ya. Nah, itu asumsi pertama. Kenapa harus ada pendidikan retorika? Yang kedua, retorika itu adalah seni. Nah, seni itu berarti tidak mudah untuk dikuasai. Harus didalami. Tidak bisa dilihat saja tanpa belajar langsung bisa. Harus diasah.
biar kita kuasai. Jadi kan kalau di hierarki ilmu-ilmu itu kan seni itu kan biasanya diletakkan sebagai disiplin yang paling kompleks. Bahkan lebih rumit daripada dunia ilmu ilmiah. Maka karena retorika ini bagian dari seni, ya kita harus serius belajarnya. Inilah dua asumsi dasar nanti yang membuat Quintilianus terus merancang satu sistem pendidikan retorika. Nah, saya lanjutkan. Inilah nanti gagasan umumnya tentang pendidikan, yang puncaknya adalah retorika. Yang pertama, mengapa sih harus pendidikan yang dipuncai di retorika? Ya karena manusia itu seperti sering saya bilang bukan makhluk yang langsung pinter, langsung bisa. Kata Quintilianus, manusia itu makhluk kognitif, makhluk emosional, dan sekaligus impulsif. Kalau kognitif oke. Tapi yang sering jadi masalah, manusia juga emosional dan impulsif. Emosional itu sering dikendalikan oleh emosi, impulsif itu sering bergerak begitu saja, terdorong kebutuhan, keinginan tanpa mikir. Dan itu kita kan sering begitu. Kalau sudah ingin apa-apa, butuh apa-apa, kita itu cenderung kurang serius berpikir karena target kita adalah keinginan kita terpenuhi. Karena mengejar nilai tinggi, terus kalian ala pak nyontek-nyontek dikit, tidak apa-apalah. Yang penting nilainya tinggi. Copy paste nyari di Google, tidak apa-apa, dosennya tidak akan tahu. Sekarang ada ChatGPT, santai saja lah pak. Itu manusia, terdorong oleh kebutuhan. Biasanya kita itu terus tidak terkontrol. Kognisinya dipakai untuk menjustifikasi hal-hal yang tidak terkontrol tadi. Ya kayak alasan kita tiap hari, ala pak manusiawi lah pak. Nah, kita kadang-kadang sering pakai alasan yang seperti itu. Manusiawi, wajar lah pak. Ya hidup ini memang seperti itu loh pak. Kadang naik, kadang turun. Kita sering pakai alasan-alasan ini untuk menjustifikasi kekurangan kita. Oleh karena itu kata Quintilianus, karena manusia itu ya kognitif, ya emosional, ya kompulsif, kalau bisa kognisinya yang nuntun emosi dan dorongan jiwa tadi. Akalnya harus menang. Jadi pikirannya harus yang mengontrol, bukan emosinya. Disinilah nanti perlu pendidikan, perlu sekolah. Baik. Nah, oleh karena itu manusia perlu belajar. Disitulah nanti asumsi kedua, manusia sebagai makhluk yang belajar. Kalau di Quintilianus lebih menyarankan belajar itu ya siswa itu diajari berpikir. Tidak sekedar dimasuki materi-materi, karena tadi tujuannya pikiran bisa jadi kendali diri, berarti penting untuk melatih berpikir sejak kecil. Jadi ini mungkin jadi tantangan kita ya, karena biasanya yang sering dikritik di pendidikan misalnya di Indonesia itu kan lebih fokus pada materinya. Lebih banyak hafalan ini, hafalan itu. Bahkan pelajaran IPA pun hafalan. Matematika kadang ya hafalan. Kok matematika hafalan? Hafalan rumus, Pak. Matematika hafalan. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi kurang terasah cara kemampuan berpikirnya. Ini jadi tantangan kita. Baik, jadi karena kita makhluk berpikir, sementara kita ini isinya banyak potensi, kita perlu belajar. Terus ditambahi lagi lingkungan. Selain dilatih berpikir, kita ciptakan lingkungan yang kondusif agar dia juga terpengaruh hal-hal yang baik dari lingkungannya.
Nah ini kemarin kita bahas banyak itu di sesi pendidikan untuk anak-anak. Ternyata sejak eranya Quintilianus sebenarnya hal-hal kayak gini sudah disadari. Tidak hanya belakangan, meskipun kemarin kita belajar tokoh-tokoh kontemporer, Montessori dan lain sebagainya. Baik, terus nanti sekolah itu menurut Quintilianus diawali dari SD. Zaman itu kalau SD namanya ludus. Ini bahasa Latin. Ya Romawi kan Latin. Ludus itu sekolah dasar. Boleh nanti kalau kalian bikin sekolah dasar pakai nama ludus. Bahasa Latin. Dari usia 7 tahun. Yang antara lain di usia ini dilatih cara berpikir tadi. Yang kedua, gramatikus. Gramatikus ini ya grammatical, kemampuan berbahasa. Setelah itu usia 13-an tahun. Setelah itu baru retorika. Nah ini menurut saya menarik. Karena logika bahasa itu akan jadi kunci dalam kita belajar mengembangkan diri di dunia ilmu. Kalau kita kuat di bahasa, ya kita akan mudah menjelajah kemana-mana. Baca buku, mendengarkan orang bicara, dan lain sebagainya. Termasuk kalau kita menguasai banyak bahasa, itu kan lebih mudah lagi. Kendalanya teman-teman hari ini mungkin banyak yang di bahasa. Begitu saya bilang, tapi ini referensinya bahasa Inggris ya. Terus kamu, wah bahasa Inggris Pak, terjemahnya ada nggak Pak? Kan langkah kita terbatas. Begitu kita lemah di bahasa, apalagi bahasa Arab. Baik, jadi bahasa penting ya sebelumnya kemampuan logik. Ketika logika jalan, bahasa jalan, kita bisa mengupgrade diri kita dengan lebih cepat. Baca sendiri, menggali sendiri, tapi tidak ditelan begitu saja karena akal kita jalan. Bisa menganalisis, bisa memilah, bisa merinci, dan lain sebagainya. Maka saran saya untuk teman-teman, meskipun kalian sudah tidak 7 tahun lagi dan tidak 13 tahun, boleh diulang prosesnya, latihan berpikir logis, dan yang kedua, kuatkan di bahasa. Sekarang apalagi fasilitas-fasilitas kan banyak. Kalau zaman saya dulu ingin bisa bahasa Inggris ya nyari kursusan. Sekarang gratisan banyak, kalian bisa cari di YouTube, bisa cari internet program ini, program itu. Latihan-latihan juga banyak hari ini. Coba kalian asah dirimu ya dibaca. Bahkan mungkin kalian bisa diam-diam nambah bahasa apa gitu. Tidak cuma Inggris, tidak cuma Arab. Mungkin kalian, Pak saya kok tiba-tiba ingin belajar bahasa Jepang ya Pak, bahasa Korea ya Pak, yang boleh. Kalian latih dirimu kaya di bahasa. Dulu para founding fathers, para pahlawan pelopor pendiri negara itu kan banyak yang punya skill bahasa dari berbagai bahasa. Jadi ada yang Inggris, Arab, Spanyol, ada bahasa Portugis, Belanda, itu dulu banyak yang bisa begitu. Sekarang mulai menipis. Banyak beasiswa-beasiswa yang kurang peminat karena syaratnya TOEFL sekian ratus itu kan, terus kalian mundur gara-gara itu. Padahal mungkin dari sisi kapasitas, kemampuan, keilmuan mungkin kalian luar biasa, tapi begitu bahasanya lemah, kalian terkendala di situ. Maka yang semester-semester awal mumpung masih ada waktu, kalian perkuat ya bahasa dan logika. Yang semester akhir ya saya tidak berani. Karena nanti kalian alasannya, kok tidak lulus-lulus ya, saya sudah semester akhir sama Pak Faiz malah disuruh kursus bahasa Inggris. Tambah tidak lulus-lulus nanti kamu alasan gitu. Tapi ya silahkan kamu perkuat. Tetap, karena kuncinya ya seperti Quintilianus ini, sejak SD kemampuan berpikirnya di-upgrade. Kemudian umur 13-an ya ini palingnya usia-usia SMP itu dikuatkan di bahasa. Setelah itu baru retorika. Yang retorika itu pintu masuknya moral, akhlak. Setelah moral, akhlak, terus semua ilmu yang lain yang berkaitan. Karena orang menyampaikan
sesuatu itu kan ya tergantung bidangnya. Mungkin ngomong politik, mungkin ngomong ekonomi, mungkin ngomong agama, itu ya nanti jadi banyak bidang. Tapi sebelumnya sudah punya alat logika dan bahasa serta retorika. Jadi kuasai 3 ini ya teman-teman. Logika, bahasa, dan retorika. Masa depanmu akan lumayan nanti. Karena masih banyak orang nyari yang punya di 3 keahlian ini.